salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang Elkan Bagot yang sampai saat ini belum ada komentar sedikit pun dari Elkan Bagot di dunia mainstream atau di Instagramnya. Ya, pada dasarnya Elkan Bagot itu dulu adalah seorang pemain kesayangan Sintayong, tetapi mereka keduanya ada keretakan ketika di dalam pertandingan kualifikasi Olimpiade. Elkan Bagot itu tidak hadir ketika dipanggil oleh Sintayong untuk menghadapi Juini. Ya, memang kalau saya sendiri melihat dari itu seharusnya Elkan Bagot itu menghadiri pertandingan tersebut untuk melawan Juini, karena itu adalah sifatnya nasional, itu demi kepentingan bangsa. Kalau memang Elkan Bagot itu mencintai bangsa Indonesia, seharusnya Elkan Bagot tidak menolak atau setidak-tidaknya memberikan statement untuk apa tidak hadir dalam pemanggilan Sintayong, karena itu adalah memberikan suatu gambaran. Menurut saya Elkan Bagot itu nasionalisnya bisa dipertanyakan ketika negara memanggil untuk pertandingan kualifikasi menuju Olimpiade, tetapi itu pun diabaikan oleh Elkan Bagot itu sendiri. Itulah sebab akibat kenapa Sintayong itu tidak mengabaikan Elkan Bagot. Tapi menurut saya sih yang dilakukan oleh STY atau Sintayong itu adalah sangat benar, karena itu adalah pertaruhan bangsa untuk karir sebuah negara dalam dunia sepak bola, yang notabene Elkan Bagot sudah masuk menjadi timnas Indonesia. Tetapi sampai saat ini tidak ada pernyataan sedikit pun dari Elkan Bagot mengenai pemecatan Sintayong ini. Ya, oleh karena itu mari kita dengarkan beberapa berita-berita yang sangat membuat kita itu tercengang, dan apa parameternya untuk menilai sebuah Elkan Bagot itu kenapa diabaikan oleh Sintayong. Beberapa pemain timnas Indonesia seperti Kapten Jai Idzas telah menyampaikan perpisahan kepada pelatih Sintayong yang resmi dipecat PSSI Senin 6 Januari 2025. Bagaimana dengan Elkan Bagot? Elkan Bagot sempat jadi andalan dan anak kesayangan Sintayong. Namun, dalam 1 tahun terakhir, dirinya ditepikan sang juru taktik. Banyak yang mengira bahwa retaknya hubungan Sintayong dan Elkan Bagot akibat dari sikap sang pemain yang tak hadir saat dipanggil untuk playoff Olimpiade 2024 pada Mei tahun lalu. Sejak itu, nama Elkan Bagot tak pernah lagi masuk skuad timnas Indonesia. Kali terakhir dia membela Garuda adalah di Piala Asia 2023 APDA Januari 2024 lalu. Perihal seperti apa respons Elkan Bagot mengenai pemecatan Sintayong? Sejauh ini bek Ipswich Town yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC itu masih diam. Di media sosial Instagram, Elkan Bagot belum mengunggah konten baru baik di feed maupun di Instagram Stories pasca pengumuman pemecatan Sintayong siang ini. Sebagai informasi, Bagot memang merupakan pemain yang terkenal jarang aktif di media sosial. Sikap diamnya kali ini bisa saja tak berarti apa-apa. Meski demikian, gambaran terkait hubungan kedua pihak bisa sedikit terlihat dari aktivitas media sosial di mana Elkan Bagot dan Sintayong sudah tidak saling follow di Instagram. Bagot juga diketahui telah menghapus PSSI di bio Instagram miliknya setelah diduga berkonflik dengan Sintayong. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot senang. Keputusan ini diumumkan oleh PSSI pada Rabu, 8 Januari 2025, menandai era baru bagi skuad Garuda. Patrick Kluivert, mantan bintang sepak bola Belanda, dikontrak selama 2 tahun hingga 2027 dengan opsi perpanjangan jika kerjasamanya membuahkan hasil yang memuaskan. Dalam susunan tim kepelatihannya, Patrick Kluivert akan didampingi oleh 2 asisten asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaar. Selain itu,
PSSI juga menyiapkan 2 pelatih lokal Indonesia yang akan berperan sebagai asisten untuk memperkuat koneksi antara tim dan budaya sepak bola nasional. Patrick Kluivert dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025, sebelum diperkenalkan secara resmi ke publik keesokan harinya. Tugas perdana Patrick Kluivert di bangku pelatih timnas Indonesia adalah memimpin skuad dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret, diikuti oleh pertandingan kandang melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret. Kedua laga ini akan menjadi ujian awal bagi Kluivert untuk menunjukkan kemampuannya membawa tim merah putih ke level yang lebih tinggi. Bagi Elkan Bagot, berita penunjukan Patrick Kluivert menjadi angin segar. Sebelumnya, hubungan bek muda ini dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, sempat tegang akibat insiden ketidakhadirannya pada laga playoff Olimpiade Paris 2024. Saat itu, Elkan Bagot dipanggil untuk menggantikan Rizky Ridho dan Justin Hubner yang absen. Tetapi ia tidak hadir hingga memicu dugaan keretakan hubungan antara keduanya. Namun, dengan hadirnya Patrick Kluivert, Elkan Bagot menunjukkan respons positif. Dalam video pengenalan pelatih baru yang diunggah oleh akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Elkan Bagot memberikan tanda menyukai, seolah mengindikasikan harapan baru di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda tersebut. Langkah ini memberi sinyal bahwa hubungan Elkan Bagot dengan timnas bisa kembali harmonis, membuka peluang baginya untuk kembali memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Oke teman-teman, tetapi walaupun apa yang dilakukan STY ketika tidak memanggil Elkan Bagot akhir-akhir ini, menurut saya itu bukan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, karena memang pemanggilan Elkan Bagot itu di dalam playoff kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Olimpiade itu memang itu tidak hadirnya Rizky Ridho karena mendapat kartu, juga Justin Hubner. Oleh karena itu harus ada pemain pengganti, yaitu penggantinya itu kalau dipanggil lah lalu namanya Elkan Bagot, tetapi Elkan Bagot tidak mau hadir, dan itu menurut saya itu menjadi nilai plus ya, atau menilai minus dari segi nasionalis yang dimiliki oleh